Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Oke, kenapa sih di Eropa? Karena peristiwa yang terjadi di Eropa ini pengaruhnya sampai ke seluruh dunia. Peristiwa yang pertama kita bahas adalah Renaissance. Renaissance ini dari bahasa Prancis yang artinya adalah pencerahan. Renaissance kapan terjadi? Renaissance itu apa maksudnya Renaissance? Renaissance adalah abad di mana periode setelah abad pertengahan, Renaissance menjadi tonggak awal kemajuan bangsa barat sekaligus akhir feodalisme dan kekuasaan absolut kerajaan. Jadi maksudnya dulu pada abad pertengahan Eropa itu mengalami masa kegelapan. Kenapa masa kegelapan? Karena Eropa dulu pada masa abad pertengahan itu sangat tunduk sama yang namanya gereja. Jadi mereka lakukan itu semua mereka lakukan untuk gereja. Ilmu pengetahuan mundur. Kenapa mundur? Karena orang-orang tidak mau yang namanya belajar dengan lebih, mencari tahu lebih. Karena apa? Karena mereka takut pengetahuan yang mereka temukan itu malah berbeda dengan perintah dari gereja. Contohnya ini yang pernah terjadi adalah pengetahuan tentang teori bumi itu bulat. Karena apa? Ketika mereka mencari tahu, oh ternyata bumi itu bulat. Ternyata kan dalam gereja di Alkitab dikatakan bumi itu datar. Jadi makanya orang yang mengatakan bumi itu bulat itu langsung dihukum. Karena apa? Gereja tidak mengatakan itu. Nah selanjutnya orang akhirnya takut untuk mencari ilmu pengetahuan. Mereka takut untuk sekolah. Akhirnya apa? Makanya disebut Eropa mengalami masa kegelapan karena ilmu pengetahuan tidak berkembang. Oke, faktor apa saja yang mendorong Renaissance? Faktor yang terjadinya pencerahan di Eropa yang pertama adalah adanya perubahan aktivitas gereja. Jadi dulu semua orang itu kan berpusatnya sama gereja, tapi ternyata ada masalah di gereja tersebut, ada masalah di dalam agama Katolik. Karena ada masalah tersebut, akhirnya ya orang-orang tidak lagi respect sama agama Katolik, dan di sini akhirnya orang nggak lagi takut sama perintah gereja, nggak lagi takut sama perintah paus. Karena apa? Ya karena tadi ada permasalahan intern di dalam agama Katolik sendiri. Akhirnya karena mereka tidak lagi takut sama dogma gereja, tidak lagi takut sama perintah paus, makanya mereka mulai mengembangkan ilmu pengetahuan, mulai menghapuskan dogma-dogma keagamaan di dalam diri mereka. Dan yang kedua, timbulnya kota dagang yang makmur seperti Venesia, Florence, Antwerp, dan juga Harlem. Maksudnya kenapa timbul kota dagang? Sebelumnya sudah ada kota dagang, tapi tidak makmur, maksudnya tidak banyak. Kenapa? Karena kan kalau mereka kaya, mereka itu harus menyumbangkan hartanya untuk gereja. Jadi dikasihlah hartanya untuk paus atau gereja. Nah, jadi ngapain sih mereka capek-capek kerja? Toh mereka capek-capek kerja juga akhirnya akan disumbangkan. Buat apa? Buat menjadi pahala mereka. Jadi kata-katanya adalah pahala. Supaya mereka dapat pahala, mereka harus menyumbangkan harta mereka. Nah selanjutnya karena gereja saat itu sudah ada masalah, otomatis mereka nggak perlu lagi menyumbangkan semua hartanya buat gereja. Jadi mereka semakin banyak menimbun kekayaan mereka. Karena semakin banyak menimbun kekayaan, akhirnya muncullah kota-kota dagang ini. Oke, dampak perkembangan Renaissance di Eropa yang pertama adalah mulai majunya kehidupan seni. Jadi dulu tuh orang takut sekali untuk berkarya. Karena apa? Karena kan ada aturan-aturan di dalam agama kalau berkarya tuh ada batas-batasannya. Jadi makanya seni itu nggak terlalu populer. Tapi semenjak ada peristiwa Renaissance ini, peristiwa pencerahan ini, yang mereka mulai meninggalkan kegiatan-kegiatan gereja, akhirnya muncullah seniman-seniman yang terkenal, bahkan yang mendunia sampai sekarang seperti Michelangelo, lalu ada Leonardo da Vinci dengan berbagai lukisannya itu mulai muncul, di mana mereka akhirnya mematahkan dogma-dogma agama. Jadi kalau bikin lukisan itu nggak boleh kayak gini, tapi semenjak Renaissance mereka bikin lukisan sebebas-bebasnya mereka, sekreatif-kreatifnya mereka. Makanya karya seni mereka bisa dibilang abadi bahkan sampai sekarang kan ya. Lalu dampak selanjutnya adalah muncul kota-kota yang menjadi pelopor pemikiran yang mencerahkan dan menyelamatkan kehidupan manusia dari zaman kegelapan. Jadi kalau dulu tuh orang Eropa sangat patuh sama dogma agama itu maksudnya perintah-perintah agama. Mereka nggak mau yang namanya macam-macam. Tapi semenjak ada masa pencerahan ini, akhirnya muncullah kota-kota yang dulu maju. Jadi gini loh, dulu Eropa tuh pernah maju pada masa Yunani Romawi. Ya, pada masa peradaban Yunani Romawi Eropa maju. Tapi selanjutnya setelah Yunani Romawi itu meredup, maka masuklah mereka ke masa kegelapan.
Nah, selanjutnya di masa Renaissance dihidupkan kembali kekayaan Yunani Romawi. Jadi menghidupkan kembali apa yang sudah dulu maju di zaman Yunani dan Romawi. Oke, selanjutnya pengaruh Renaissance bagi masyarakat dunia. Pengaruh yang pertama adalah penurunan pengaruh gereja yang disebabkan sikap bebas masyarakat tidak lagi terikat doktrin gereja. Jadi kalau dulu orang tuh takut mau ngapa-ngapain tanya dulu ke gereja, sekarang orang tuh udah bebas, udah nggak peduli lagi. Jadi kalau dulu agama itu diatur sama negara ya. Jadi negara akan melihat siapa yang tidak ke gereja, agama akan melihat siapa yang tidak menyumbang kepada gereja. Tapi sekarang orang masalah agama itu adalah masalah pribadi. Jadi udah nggak dipeduliin lagi sama orang lain. Jadi kalau ada yang nggak ke gereja, ya udah itu urusan dia sama Tuhan, nggak perlu lagi orang lain ngurusin. Ya, jadi benar-benar bebas, tidak lagi terikat. Lalu berkembangnya pemikiran yang lebih realistis dan manusiawi. Jadi kalau dulu orang tuh nggak realistis, karena apa? Karena dulu semua orang ngarepinnya pahala. Pahala itu apa sih? Kan nggak kelihatan sekarang. Jadi nggak realistis. Jadi kalau dulu orang nyumbang segitu banyak cuma untuk ngarepin surga itu apa? Kan gak realistis. Jadi itu seperti dianggapnya tidak terlalu realistis. Jadi makanya orang tuh takut sama hal yang gak jelas, takut sama hal yang tidak terlihat gitu. Nah, tapi semenjak adanya Renaissance akhirnya mereka berpikir ya udah kalau saya baik ya pasti akan berakhir baik. Jadi seperti itu. Lalu berkembangnya paham baru seperti humanisme, rasionalisme, nasionalisme, dan absolutisme. Ini akan kita bahas paham-pahamnya nanti ya. Jadi intinya Renaissance ini mengubah orang-orang Eropa yang tadinya feodal. Feodal itu contohnya adalah anak sama orang tua itu pasti di derajat yang berbeda. Anak sama siswa sama guru itu pasti di derajat yang berbeda. Senior dan junior pasti derajatnya berbeda. Nah, tapi dengan adanya Renaissance, ini akhirnya mereka tidak merasa berbeda, mereka merasa mereka sebagai level manusia yang sama. Makanya di Eropa semenjak adanya Renaissance itu udah nggak ada lagi yang namanya batas antara orang tua dan anak. Ya kan, makanya di Eropa sana, di negara barat sana kan wajar ya orang tua, anak memanggil orang tua dengan nama. Kan kalau di kita nggak bisa, karena apa? Karena kita bukan Eropa, kita kan masih Asia, jadi kita memegang adat-adat ketimuran. Sedangkan di barat sana mereka tidak lagi memakai feodalisme dalam kehidupannya mereka. Kalau di Indonesia masih feodal, di negara-negara Arab itu masih feodal. Karena apa? Karena kalian akan dianggap sangat tidak sopan kalau kalian memanggil guru dengan nama, atau kalian memanggil orang tua kalian dengan nama. Ya kan? Kalian bersekolah aja, misalnya kalian kalau lewat depan senior kan pasti agak-agak canggung. Nah, kalau di barat itu nggak ada lagi batas antara senior dan junior, seperti itu. Jadi Renaissance ini benar-benar merubah kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya adalah Aufklärung. Aufklärung ini masih lanjutan dari Renaissance ya. Aufklärung adalah gerakan yang memberi kedudukan dan kepercayaan luar biasa pada akal budi manusia. Jadi benar-benar mengutamakan tentang akal pikiran manusia. Jadi kalau dulu tuh orang kalau pada masa kegelapan tidak terlalu memikirkan akal manusia lagi. Jadi semuanya perintah gereja dilakukan walaupun itu di luar akal manusia. Tapi semenjaknya adanya Aufklärung, mereka lebih mengutamakan soal akal manusia. Jadi pemikiran manusia itu sangat diutamakan. Latar belakangnya apa? Latar belakang masyarakat dipaksa mengikuti dogma. Jadi awalnya yang tadi sudah Ibu bilang ya, masyarakat dipaksa mengikuti dogma agama yang dikeluarkan oleh gereja dan melupakan kebudayaan Yunani dan Romawi yang pernah berkembang pada masa lalu. Jadi dengan adanya Aufklärung, masyarakat diharapkan lebih maju lagi pemikirannya. Bagaimana perkembangan Aufklärung di Eropa? Yang pertama di Jerman, tokoh yang paling terkenal adalah Immanuel Kant. Pemikirannya itu adalah rasionalisme dan empiris. Jadi dia berpikir manusia itu harus rasional, harus masuk akal kelakuannya. Jadi jangan sampai kita nyumbang tapi yang kita harapkan pahala. Kan maksudnya menurut dia itu nggak masuk akal. Karena apa? Kehidupan setelah nanti yang nggak tahu ada nggak tahu enggak kan. Lalu harus empiris. Jadi jangan sampai pengalaman yang udah lalu kita kerja mati-matian cuma untuk gereja. Terus ngapain? Buat diri kita sendirinya apa? Lalu selanjutnya di Inggris periode Aufklärung itu ditandai dengan munculnya aliran deisme, yaitu aliran yang mengkritis setiap ajaran agama. Mereka bukan ateis, tapi setiap ada perintah agama mereka tuh kritis.
itu namanya deisme. Jadi mereka nggak telan mentah-mentah gitu aja, saking mereka traumanya sama agama, ajaran mereka yang dulu yaitu Katolik. Tokoh yang mengembangkan aliran Aflarung di Inggris adalah Edward Herbert. Lalu di Prancis, Aflarung dibagi menjadi dua, yaitu aliran ensiklopedi dan aliran materialistis. Jadi aliran ini adalah aliran yang dimana mereka mengharapkan yang namanya benda nyata. Jadi kalau dulu kan diajarkan di dalam gereja, kalau kita nyumbang ke gereja kita dapat pahala. Nah mereka sekarang nggak mau lagi kayak gitu. Mereka kalau nyumbang itu tuh harus ada benda nyatanya. Nyatanya apa? Mereka mendapat kedudukan kah atau apa? Jadi benar-benar harus ada nyata, hasilnya nyatanya. Oke, untuk sekarang pembahasan Renaissance dan Aflarungnya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.